Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita berjumpa kembali lewat renungan harian Kalimbang Boba Jemaat Landraki Beringkanaya, edisi Jumat 12 November tahun 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menikmati hari baru, hari karunia Tuhan bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan sebagai landasan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama telah dipilih dari kitab 1 Samuel pasal 2 ayat 11 sampai 21. Firman Tuhan, kejahatan anak-anak Eli. Lalu pulanglah Elkana ke Rama, tetapi anak itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Imam Eli. Adapun anak-anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengendahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Setiap kali seseorang mempersembahkan korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya, dan dicucukkannya ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan garpu itu ke atas, diambil imam itu untuk dirinya sendiri. Demikianlah mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, bujang imam itu datang, lalu berkata kepada orang yang mempersembahkan korban itu, "Berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja." Apabila orang itu menjawabnya, "Bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu?" Maka berkatalah ia kepada orang itu, "Sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan." Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, "Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan." Sesudah itu pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu setia menyatakan berkat. Batian lalan basa teraya dikua makaritutu unangkaran Pak Kamase. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang adalah suatu ungkapan atau peribahasa yang sering kita dengar. Pertanyaan saya, dari mana ungkapan atau pernyataan ini muncul? Tentunya dari realita yang ada di sekitar kita, bukan? Ada satu kisah yang menarik, dan ini adalah kisah nyata dari kehidupan keluarga Imam Eli dan keluarga Elkana. Sebagai imam tentunya yang diharapkan adalah memiliki keluarga yang dapat diteladani. Namun sayang, anak-anak Imam Eli, yakni Hofni dan Pinehas, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka tidak menghormati persembahan yang diberikan atas nama Tuhan. Mereka mencemarkan diri mereka. Tentunya Imam Eli kecewa akan hal tersebut.
Sungguh jauh berbeda dengan Samuel, anak dari Elkana dan Hana, yang selama ini berada dalam pengawasannya. Walaupun jauh terpisah dari kedua orang tuanya, Samuel justru menampakkan sikap yang baik dalam pelayanan di rumah Tuhan. Setiap tahun, ibu dan ayah dari Samuel datang mempersembahkan korban kepada Tuhan dan sekaligus memberikan Samuel jubah buatannya. Imam Eli sangat bahagia melihat mereka. Imam Eli memberkati keluarga Elkana, walaupun ia sendiri berada dalam pergumulan atas kejahatan anak-anaknya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mungkin kita sering berkata, bagaimana mungkin mau menyatakan berkat bagi orang lain, sedangkan kita sendiri bergumul atau dalam keadaan susah. Walaupun demikian, tetaplah menyatakan kepedulian kepada sesama, sekalipun kita berada dalam pergumulan, karena sikap seperti itu mulia adanya. Saudara-saudara, ingatlah bahwa ketika Yesus menderita disalibkan, ia tetap menyatakan berkat pengampunannya. Semoga kita tetap dimampukan untuk menyatakan berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Ajari kami untuk senantiasa setia menyatakan berkat dalam hidup kami, lewat kepedulian terhadap sesama, walaupun kami sendiri berada dalam pergumulan, karena sikap seperti itu adalah mulia di hadapan Tuhan. Beri kami kemampuan dan kekuatan sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Seluruh kehidupan kami hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Sertai kami, peliharakan kami di dalam setiap kerja dan karya kami. Ini doa syukur dan permohonan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita.